Cek, oke. Back again with me, Audak Berpanjaitan on Ilkom 4 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And today we have another friend to talk with. And yes, Satrio, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja walaupun di tengah pandemi seperti ini ya. Yoi. Sat, Dalam. kita tadi kan habis ngerjain tugas apa tadi? Tugas apa itu reportase ya. Iya. Itu ngeselin. Emang Tugasnya ngapain sih, Sat? tugasnya tuh jadi kita disuruh wawancara yang ada hubungannya sama work from home gitu loh. Jadi kayak cuma di ranah rumah aja gitu loh. Harus ada yang diwawancarai. Harus dong, masa Harus mau ada. podcast Mau sendiri ya kan. Masa mau ngomong Wawancarai sendiri? diri sendiri. Iya kan nggak Halo lucu guys, nama juga. saya, terus saya nanya diri sendiri, saya di sini, ya kayak gitulah, nggak ngerti Iya. lah. Gimana nih menghadapi pandemi sendiri Yoi. gitu kan. Jadi tips and tricks jadinya. Jadinya malah kayak podcast nih, malah ngomong sendiri. Podcast aja ada temennya kok. Kamu kan SMK ya, Sat? Iya, SMK. Aku dengar rumor kamu tuh dulu perokok. Iya, perokok. Iya. Benar Sejak sekali. Kelas berapa? SMP, SMP. tapi aktif itu SMK lah. SMK SMP itu kelas- kan SMP itu kan coba-coba lah, Lingkungan. tarafnya anak-anak coba-coba Ah. kan. Nah, SMK itu baru mulai kelas 1. Dari kelas 1. Iya. Rokok apa? Rokoknya tuh awal-awalnya tuh Dunhill hitam, tau nggak? Oh ya. Tahu kan? Ya, manis kan dulu kan, baru nyoba-nyoba. Enak nih Dunhill hitam. Terus rama-rama tuh jeleh gitu loh, kayak tahu jeleh nggak sih bahasa Jawa? Jeleh itu. Jeleh tuh kayak enak. Oh ya, oke, enak. Heeh. Bosan. Sorry. Oh ya, bahasa Indonesia yang Iya, baik iya. dan benar Oh. aja ya. Enak gitu kan. Local pride. Local pride nih, temennya Japran. Yoi. Oh ya, Kan, lanjut. Eh, coba nyoba-nyoba tuh awalnya di Dunhill hitam kan, karena kebetulan omku tuh kuliah juga di yang satu daerah, bulan di Purwokerto gitu kan. Kuliah di sana, terus dia rokoknya Dunhill, terus aku cobain nih, minta gitu kan. Nah, nyoba-nyoba ternyata wah enak juga nih. Ya udah akhirnya ikut ngerokok Dunhill hitam tuh. Lah lama-lama enak. Akhirnya ganti Jarum Super. Jarum super. Langsung yang berat tuh. Padahal kan Jarum super, aku nggak ngerti sih dan dengan dunia sigaret ini itu. baik. Pokoknya jarum super itu berat gitu. Jarum Super tuh termasuknya ya bisa dikatakan berat lah. Oke. Walaupun rokok filter tuh nggak semua orang mau ngerokok itu loh. Ada yang bilang katanya nanti perutnya sakit, kepalanya sakit, atau mungkin yang baunya nggak enak, Mandul gitu. Enggak. Ini nggak amin. Oh, nggak amin ya? Aman. Jarum Super tuh aman, nggak amin. Berarti benar-benar rokok filter pada umumnya gitu aja. Oke. Cuma emang terkenalnya basicnya dia emang lebih berat Oke, sih, sampai gitu. kelas Sampai kuliah awal-awal semester itu. semester. Oke. Terus juga pas SMK itu juga sempat berhenti 3 bulan 5 bulan, tapi kan karena lingkungan ya udahlah, masa ibarat kata daripada kita cuma menghirup asap rokok kan, Iya. mending kita juga ikut ngerokok karena emang lingkungannya Oh, gitu jadi kan. mindsetmu gitu ya? Iyalah. Daripada perokok pasif. Iya, daripada aktif perokok langsung pasif, gitu mending kan. aktif Ada langsung. resiko perokok pasif itu resiko kematiannya lebih tinggi kan? Iya bener tuh kan. Kan kita juga bisa menyalurkan ini pasif ke orang lain Betul, juga kan. betul, cuman Saling perokok aktif pasti juga perokok pasif. iya, saling meracuni lah. Iya. Saling meracuni. Daripada Oke, cuma oke. aku yang keracuni kan. Yoi. SMK lah, Bro. Weh. SMK kelas 1 sampai SMK kuliah awal ya. Iya, sampai kuliah awal. Udah berapa kali ganti merek total? Sebenarnya kalau aku tuh orangnya setia ya. Wih, Sama dari- rokoknya Yoi. setia anjir. Yoi, itu Jadi garis bawahi. cuma Dunhill hitam, terus habis itu kan paling ya itu ganti Jarum Super. Nanti Ya. ketika punya uang lebih nih, Hmm. punya uang lebih nanti beli ini Black Cappuccino. Itu apa lagi? Ya Black cappuccino? Iya kan kayak kopi kan. Iya. Ya emang ada kayak rasa-rasa cappuccino-nya gitu loh. Oh iya, oke. Itu jarum juga, produknya jarum Oke. juga, namanya Jarum Black Cappuccino. Itu pas punya uang lebih nih, beli Jarum Black Cappuccino. Terus Itu juga lebih lebih enak, lebih Iya, soft, iya, lebih iya. soft, Oke. lebih enak, ada manis-manisnya, kayak ada rasa cappuccino gitu. Iya. Terus juga susah itu rokok, nggak semua warung atau tempat ada gitu. Terus kadang juga kalau lagi bosen tuh buat selingan beli ini berry pop yang ada ceplikannya tuh.
Enggak, aku nggak tahu, nggak tahu. Yang ada rasa-rasanya Yoi, yoi. pokoknya bisa diceplik-ceplik gitu kan. Nanti kan Oke. kayak rasanya tuh ada rasa-rasa buah gitu. Terus, Hampir-hampir kayak vape gitu cuma dalam bentuk rokok. Terus gitu. kamu berhenti sejak pacaran? Awal-awal pacaran sih enggak, cuma lama-kelamaan tuh aku tuh kayak terdoktrin gitu loh. Terdoktrin. Heeh, terdoktrin untuk segera berhenti merokok. Salah satu input dari luarnya apa? Salah satu input dari luarnya tuh maksudnya dari mana nih? Ah, Dari orang tua kah atau orang dari tua pas segala macam teman gitu. Ya jelas kalau dari orang tua tuh ya Orang tua ngizinin nggak kamu merokok? awal-awal pas SMK itu ya jelas nggak ngizinin, tapi kan mungkin lama-lama akhirnya ya tahu kan karena baunya jarum super itu kan khas banget. Gimana reaksi Apalagi orang di tuamu? ya pertama paling kali tahu? ya awalnya kalau pas pertama tahu ya jelas ya jangan ngerokok lah, orang bapak aja nggak ngerokok kan, kebetulan bapak saya nggak ngerokok. Iya, oke. Kebetulan bapak saya nggak ngerokok karena Aku ngerokok sih. Cuman aku bagus lah nggak berani. karena berbagai macam hal dan alasan. Emang nggak Jadi mau, dia iya. nggak ngerokok, terus Iya. beliau nggak ngerokok, terus ya itu kan jadi kayak lah ngapain ngerokok, orang bapakmu aja nggak ngerokok gitu kan. Terus lama-lama tapi kayak wah mungkin emang ranahnya lagi di tahap ini nih, orang tua kan juga nggak mungkin tuh kayak kamu nggak boleh ngerokok, awas kamu gini-gini kan. Yoi. Enak SMK di Karena kan manusia makin dilarang. malah bisa makin jadi kan. Yoi. Jadi ya dibilang ya kalau bisa jangan ngerokok ya, walaupun sekalipun ngerokok ya dikurangin lah rokoknya gitu, jangan sering-sering atau mungkin pas ada pas ada teman aja lah atau apa gitu loh, jangan jadi aktif keterusan gitu loh kan. Terus dicontohin tuh, lihat tuh pakrimu ya kan yang ngerokok terus, sering batuk-batuk Yoi. gitu-gitu. Sekarang udah clean. Alhamdulillah Udah clean. berapa lama Bersih itu berarti setahunan mungkin ada ya. Setahun ya. Insya Allah. Enggak, itu clean juga bener-bener nggak clean sih kadang. Sekarang hilap. Enggak kilap sih. Ya mungkin bisa dibilang kilap ya. Nebeng Mungkin temen gitu. 2-3 kali itu sempat ngerokok, karena maksudnya ngerokok tuh cuma sekali aja gitu loh. Itu pun nggak sampai habis satu batang karena emang mungkin rasanya udah nggak enak ya karena udah lama nggak ngerokok kan. Iya. Jadi cuma kayak pas misal kita lagi ada di tempat yang dingin kayak di dataran tinggi gitu, Oh, iya. atau mungkin kita habis capek banget terus kita pengen kayak Banyak ski beban living pikiran, pengen beban sans pikiran, gitu banyak loh. tugas gitu juga. Enggak, Oh, kalau itu itu nggak sih enggak, tugas bodo amat lah. Oh, Yang penting mah digarap gitu aja. Jangan Oke. banyak tuh kan yang gara-gara gara-gara tugas terus ngapain Iya. juga dipikirin kan, tinggal digarap aja seadanya gitu. Sempat lah Iya. satu Lanjut. 1-2 kali paling. Itu juga karena dari luar juga, nggak dari internal. Oh, iya. Pengen ngerokok gitu. Kalau aku nggak usah deh. Sat, kamu bucin nggak sih, Sat? Bucin tuh sebenarnya Dari kadar 1 sampai 10 nomor berapa? kalau aku bilang bucin sih sebenarnya kayaknya hampir semua orang yang pacaran ya, apalagi cowok itu bakalan bucin serius. Cuman kan ada Mm-mm. tingkat persentasenya. Kalau aku mungkin di 7-8 lah. 7 sampai 8. Aku karena masih bisa ada power ya. Maksudnya nggak ngerti. Ya emang cowok kan Power emang tuh gimana? cowok kan maksudnya emang selalu bisa katanya cowok tuh selalu salah, terus cowok tuh mesti apa-apa manut gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan, ya namanya cowok masa mau kayak gitu. Makanya kan ada kodratnya beda. kodratnya beda, Beda. makanya itu yang terus saya edukasi di situ ya kan. Walaupun nantinya akan terjadi berbagai macam perdebatan ilahi Robi, tapi ya emang harus seperti itu. Kalau di kelas Sat, kamu kan gempet terus tuh sama Dipani. bukan aku yang nempel, dia aja yang nempel terus. Aduh, itu sensor nggak tuh? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. biarin orang Dianya aja ya? orang dianya yang nempel terus kok. Aku nanti duduk sama teman dibilang sini aja, udah Oke. dikosongin Berarti dia bucin juga ya? tempat. Dipani loh. bucin juga. Oh, bucin dia dong, dia Bucin. 10 100 malah. Yo, Dulu maksudnya aku tuh tahap bucinku tuh udah dihabisin, bukan dihabisin sih, maksudnya kayak yang bucin-bucin banget tuh
ranahnya udah beda lagi loh gitu. Kita Iya. bucin kan mungkin ya pas awal-awal remaja, maksudnya mulai tahap pendewasaan lah, awal-awal SMK gitu kan, yang yang masih romantisan lah, masih kita kayak luruskan sedikit, berarti yang nggak minta gamepad bukan kamunya gitu ya. bukan. Tiffany-nya ya? Emang nempel terus kan. Cuman kan di kelas kan, Ampun, di kelas gitu, nanti aku dicewer ini. di kelas pasti Iya. udah jadi primadonanya lah, istilahnya gitu. Apa-apanya ya kan. Udah goals couple gitu, yoi. Goals couple apaan ya? Lu biasa aja padahal. Cuman kan itu yang dilihat dari kacamata teman-teman kan gitu. Kacamata teman-teman ya. Kita nggak tahu kalian gimana belakang apanya. Di belakang gitu Iya, ya. kita nggak tahu lah. Iyalah, ya emang Susah kita kan sedihnya juga kita nggak tahu. harus menjaga privacy ya. Iya. Maksudnya mana yang bisa dikasih lihat, mana yang Bisa enggak. yang mana yang bisa dipublikasikan gitu. Kan ranahnya sekarang tahapnya untuk lebih dewasa, lebih serius gitulah. Yes. Makanya Rencana kalau- tahun ke apa? kalau 2000 berapa? kenapa? Rencana 2000 berapa? Wah, rencana apa ini? Rencana Rencana anggaran biaya masih dirumuskan. yoi. Cuman aku lihat di kamarmu tuh, kalau nggak sekarang udah diganti ya, ada papan yang bertuliskan. Oh, ada pasti. Itu Masih ada tuh nggak sih? masih ada, cuma tulisannya biasanya selalu diganti-ganti sih. 2022 atau 2023? Insya Allah 2023. Oh, itu mah target awal ya 2023, tapi setelah dilihat-lihat lagi nggak tahu juga sih. Tapi kata orang tuh maksudnya kalau mau ngomong ya ngomong yang baik-baik aja nggak apa-apa. Kenapa salahnya gitu kan? Iya, Karena sebenarnya yang saya lakukan sekarang ini tuh bisa dikatakan kan sebenarnya perbuatan yang salah ya. Tapi ya mau gimana ya? Jadi Oh. kamu sadar bahwa Sadar lah. sadar ya? Sadar Cuman kan. Kenapa gitu? Iya makanya itu. Enak. Makanya enak itu kan. Kalian semua suci, aku penuh dosa gitu Yoi. kan. Wih, WhatsApp. Gimana? Boleh nggak cerita gimana masa PDKT-nya? Pasti aku yakin Diva nih banyak dong mantannya yang Banyak mantannya banyak. dia tuh. Gimana kamu menghadapi? Mantannya dia tuh ganteng-ganteng semua ya kan. Alik-alik. Wis alik-alik pokoknya tinggi ya kan, tinggi, putih. Kalau ganteng mah kan relatif, tapi Yoi. standarnya dia tuh tinggi ya kan, putih gitu kan. Tapi rata-rata ya emang lumayan ganteng sih. Saya sadar diri aja lah ya. Jadi gimana? Pasti Sadar diri aja. terus kok journey Gua bisa memotivasi. gua bisa punya power Yoi, gitu. kok Wes, bisa mantap. gitu? Gua bisa. Yang pertama tuh dulu tuh aku pakai konsepnya ini sih sebenarnya, ini konsepnya Islam sih sebenarnya. Maksud ya gimana ya? Mungkin bukan konsep Islam. Pokoknya tuh aku tuh pernah dengar dari temen gitu kan. Kalau kamu pengen sesuatu tuh mbok disahadatin gitu loh. Oh, Sahadatin tuh ya Oh, kan, iya. disahadatin gitu. Terus aku tuh juga dulu tuh kan sering lihat-lihat apa namanya, lihat-lihat stand up tuh. iya. Terus ada salah satu stand up yang bilang katanya Siapa komikanya siapa? Favoritmu? sebenarnya kalau favorit itu ya jelas Abdur ya. Iya, iya. Cuman yang kamu dengar itu? Kalau yang denger itu tuh ini loh, siapa namanya, yang udah jadi sutradara. Oh, si Ernest Prakasa. Bukan Bukan. bukan Ernest, bukan Indro, yang biasanya ngomong kasar. Ernest Prakasa. Nggak tahu. Jadi teman apa yang dibilangnya? Itu tuh orangnya udah nikah juga. Nah itu lamanya siapa ya? Nantilah gampang lah disertain di link di deskripsi. Yoi. Pokoknya tuh. di syahadatin ya. Bukan, Eh, itu dari ini- teman. Oh, itu dari teman. Itu dari Kalau teman. komika itu? Kalau dari komika itu bilang katanya cewek itu kan suka diperhatiin nih. Lah, maka dari itu cobalah perhatikan mulai dari hal yang terkecil gitu. Malah dari hal yang terkecil itu nanti kan awal dari Kepikiran gitu semua ya. yang besar gitu lah. Dia menyadarinya. Pilih ya Oh, kan. Cewek suka ya gitu. Suka Diperhatiin ya. Itu berdasarkan riset. Nah, tak riset kan yang namanya kita sebagai mahasiswa kan harus melakukan yang namanya riset. Oke. Riset dan nanti setelah itu ada penelitian kan. Jadi kamu berapa lama PDKT sampai aku lihat terakhir waktu makrab udah deket lah. Iya, waktu makrab itu Udah jadian belum belum? udah mulai deket sih itu. Ya mungkin berarti 1 semester bisa dikata ya. Hampir 1 semester. Ya nggak ada 1 semester sih sebenarnya. Oh, iya. Dan sebenarnya dia tuh Semester 1. mm-mm, Iya. kayaknya. Iya, semester 1. Eh, Posisi dia tuh sebenarnya udah punya pacar. serius. Serius. Mantap kan Satrio? Ini kita maaf ya Divani kami gibahin kamu.
Mm-mm. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja, nggak apa-apa. Paling nanti sama Satria itu Iya. ya. Nggak apa-apa kok. Padahal dia posisinya udah punya. Posisinya udah punya, tapi saya sebagai cowok tuh lihat di situ tuh kayaknya ada celah gitu. Anjay. Anjay. Kan dulu tuh saya punya prinsip, bukan prinsip sih. Sebenarnya ini juga ilmu ya. Mending saingan sama satu orang daripada sama banyak orang. Oke. Paham nggak maksudnya sampai sini? Maksudnya tuh Maksudnya? kalau kita saingan sama satu orang tuh saingan sama cewek yang udah punya pacar nih. Oh. Kan berarti saingan cuma sama satu orang. Nah, kalau cewek yang belum punya pacar tuh kan banyak saingannya, men. Ngerti. Nah, ngerti kan sampai sini kan? Kalau dia cuma satu berarti tahu yang harus dihadap yang Iya dong. satu aja. Kalau Satu aja. Terus banyak kita kan juga masih bisa meraba-meraba. kita juga bisa riset kan ini orang gimana. Yoi. Terus ini ada celah nggak Riset sih? dalam arti Tapi stalking. enggak stalking juga sih. Enggak stalking. Ya enggak stalking sih, bisa dibilang stalking. Tapi kan iya stalking. Tapi bisa bisa dibilang tuh bukan maksudnya di sini ngajarin jadi PHO ya. PHO tuh kan perhubungan orang kan. Iya, Enggak, sih. bukan di situ sebenarnya tuh karena kita lihat celah dulu Mas. Dia tuh sama si cowoknya ini bener-bener nyaman gak sih, bener-bener cocok gak sih, atau malah jadi dia tuh kayak ngerasa jadi mungkin terbebani, atau mungkin jadi kayak nggak enjoy with life, atau nggak enjoy dengan teman-temannya. Maksudnya tuh kayak apa-apa dibatasin gitu loh. Nah jadi kan ya kita sebagai cowok kan ngerasa sayang banget ya kan, cewek kayak gini kok di kayak gituin gitu loh kan, jadi ada kepikiran gitu kan, wah kayaknya bisa nih. Dulu kan ini bukan maksudnya PHO atau apa, mungkin dulu pas awal-awal tuh emang banyak tuh teman-teman cewek kan yang ya bukan teman-teman cewek doang sih ya, mungkin teman-teman yang tahu kalau Divan udah punya pacar kan pasti mikirnya wah Satrio nih ya makanya Satrio nih ya emang aku kan orangnya nggak suka cerita kalau nggak tanyain ya kan. Ini tahu nih yang lain. Nggak apa-apa, biarin dah, kan udah kejadian ini. Yoi. Tak bagi kisi-kisinya ya teman-teman ya. Selamat berjuang pokoknya, nanti saya buatkan buku. Ini habis ini banyak yang ngejar, banyak yang lawan Satrio mungkin. Nggak apa-apa, silakan. Yoi. Siap. Yoi, lanjut gimana Sat? Ya itu loh. Tadi sampai apa ya? Sampai jadi lupa. Sampai mana tadi ya? Sampai yang satu orang. Satu orang itu. Ya maksudnya kita itu nyari celahnya kan, maksudnya kalau di situ ada celah ya udah gimana. Tapi ini maksudnya tuh tadi bukan masalah PHO. Teman-teman kan mikirnya kalau aku tuh PHO atau gimana, sebenarnya enggak. Itu tuh berjalan seiring dengan keadaan berlangsung gitu loh. Jadi emang keadaan dukung. Emang awalnya kan kebetulan kayak teman deket gitu kan, awalnya gitu kan. Nah terus kayaknya tuh obrolan kita tuh nyambung, apa-apa kayak sejalan gitu loh, sama-sama di bidangnya, mungkin bisa dikatakan ya sama-sama di bidangnya gitu. Terus kayaknya ini bisa jadi saling support system mungkin ya. Mungkin orang di luar sana mikirnya ini orang di luar sana kan mikirnya wah ini Satrio tuh PHO atau apalah, nggak apa-apa kan, mereka tuh nggak tahu sebenarnya tuh kayak gimana. Maksudnya nggak tahu kalau kesahnya Divan itu sebenarnya pas sama posisinya dia dulu pas sama mantannya itu seperti apa kan, nggak semua orang tahu. Taunya kan mungkin wah Divan nih punya pacarnya gini kok tahu Satrio deketin gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Emang aku tuh orangnya nggak harus ini loh, maksudnya kita tuh ngelakuin apa kan orang lain nggak harus tahu juga kan. Yang menurut kita baik aja tuh nggak merugikan orang lain ya nggak masalah gitu kan. Yang penting menurut kita baik aja gitu loh, maksudnya dalam artian nggak ngerugiin orang lain gitu loh. Kalau udah taraf kayak ngerugiin orang lain dalam hal apapun itu, pencemaran nama baik atau apa gitu kan, baru. Terus aku lihat kamu juga anak touring. Anak touring pastinya lur. Udah berapa lama jadi anak touring? Dari SMK sebenarnya. SMK tuh dulu udah ada komunitas motor di SMK. Ya. Kebetulan aku tuh angkat. Kamu asli Brebes kan? Iya asli Brebes. Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak.
Oke, terus gimana, Madang. gimana? Ya itu awalnya dari SMK gitu kan, emang suka motor gitu. Nah awalnya biasa-biasa aja, nggak touring-touringan, Oke. maksudnya biasa aja lah. Motor tuh cuma dipakai kayak buat mudik. Kan Hmm. aku SMK tuh udah rantau ya, udah Oh, rantau iya. di Purwokerto. Nggak jauh sih itu, 1 jam juga nyampe. Malah Oke. kalau pakai motor mungkin nggak nyampe 1 jam Oke, sebenarnya. oke. Motor. Terus di SMK itu ada komunitas ini nih, ada komunitas motor. Ah. Terus kebetulan aku jadi angkatan kedua, ya udah join. Oh, berarti masih baru ya? Masih baru. Baru. Aku kelas 11 itu udah ada. Oke. Jadi kakak kelasku yang kelas 12 yang bikin. Terus ketika kami udah kelas 12 ya ini kami yang pegang namanya manajemennya lah dibilang. Ada syarat-syarat gitu nggak sih? Ada, dulu tuh itu komunitas tapi sok-sokan sebenarnya teman-teman saya tuh. Sok-sokan ada syaratnya gitu. Itu Sebenarnya anak otomotif bukan atau? bukan, sebenarnya SMK ku tuh SMK Telkom. Oh iya. SMK Telkom tuh jurusannya nggak ada yang namanya sama hubungannya sama otomotif sama Kok sekali. bisa ada? Makanya Kok? jurusannya tuh padahal TJA, TKJ, RPL. Ya. Kebetulan aku RPL, anak program kan basicnya. Iya. Walaupun KW-KWan lah ya. Walaupun KW-KWan. KW-KW-an. Oke, lanjut. Terus ini apa namanya? Mungkin karena emang anak SMK itu kan emang terkenalnya mungkin banyak yang suka motor-motoran kan. Dulu tuh di Purwokerto itu ya, yang tak lihat-lihat anak SMA atau SMK itu kalau nggak dia ikut Sanmori Squad, itu tuh nanti dia ikutnya tuh komunitas yang suka motor loh. Kalau nggak suka motor kan ya macem-macem hal lain kan yang bisa dilakuin. Kalau suka motor ya kalau nggak ikut Sanmori jelas ikut komunitas. Nah kebetulan di SMK aku ada, ya udah didukung aja lah selama itu kegiatannya positif. Dan kebetulan pas angkatanku ini angkatan kedua kan itu manajemennya tuh kayak ya maksudnya bisa dibilang orang yang nyeleksinya gitu kan. Gampangannya lah kalau di perusahaan ya dibilang mungkin namanya HRD gitu ya. Itu tuh adalah kayak seleksi masuknya, kayak kamu tuh harus berangkat kopdar wajib selama berapa kali, terus harus punya SIM dulu ya kan, biar aman lah ya kan. Kalau mau kemana-mana masa anak komunitas nggak punya SIM ya kan. Harus gitu. Terus ada prospeknya lah, ada kayak dorong motor segala macem, kayak nanti motornya diprotolin. Sebenarnya itu agak alay, orientasi lah istilahnya gitu ya. Sebenarnya itu agak ini sih, agak alay. Itu ranahnya di klub sebenarnya kalau saya bilang seperti itu. Prospek itu di klub. Kalau prospeknya komunitas tuh sebenarnya kita cuma ngetes ini aja, ngetes kita tuh niat nggak sih gitu loh. Jadi dilihat dari sosialnya dia gitu loh. Apa dia tuh cuma pengen cari nama gitu. Tapi malah anak-anak teman-temanku dulu tuh malah ini komunitasnya tuh dibikin seolah-olah seperti klub gitu, malah untuk prospeknya, padahal ranahnya komunitas. Sebenarnya saya punya power di situ, tapi karena mungkin suara teman-teman lebih banyak, ya udah jadi sampai sekarang masih kita tahu ganti lagi. Jelas setiap tahun mesti ada manajemen yang berganti ya. Bahasanya manajemen ya. Biar maksudnya gampang dimengerti aja lah bahasa yang teman-teman biasa dengar gitu. Setiap tahun pasti manajemennya berganti kan, karena kepengurusannya juga berganti, ketuanya ganti. Terus kegiatan selain touring gitu, kegiatan-kegiatan amal gitu juga ada. Alhamdulillah kegiatan amal juga dulu pernah terrealisasikan di Salem tuh daerah Brebes yang mungkin bisa dibilang dataran agak tinggi ya. Salem tuh hampir perbatasan sama Jawa Barat. Hampir perbatasan sama Jawa Barat. Di situ pas ada longsor. Terus kita galang dana di SMK. Terus dari teman-teman namanya nih Stematel Rider nama komunitasnya. Dari teman-teman SR ini terus yang menyalurkan seperti itu. Dan alhamdulillah pas angkatan kedua ini emang kita mulai ranahnya tuh nggak cuma siswa aja gitu loh. Kita berani ngomong sama guru. Kita tuh mau bikin komunitas loh Pak di sini, dan komunitas kami tuh pengen diakui oleh sekolah. Kita mau kok ngikutin protokolnya kayak gimana. Kita mau jadi pelopor keselamatan, segala macamnya anjay. Cari aman aja sih sebenarnya kan, biar nggak dibubarin kan. Kan nggak lucu tuh toto kopdar dibubarin. Geng motor. Takutnya dikira geng motor kan, atau apalah ini kan anak-anak SMK natskal ya kan. Kan karena
mesti orang-orang tuh identiknya wah kalau kumpul-kumpul motor ngerokok ini nanti jadinya nggak baik, padahal kan nggak semua perokok itu nggak baik, nggak semua anak motor itu juga nggak baik. Anak motor gitu, kalau biasa anak motor tawuran bawa gear, anak RPL pakai RAM prosesor gitu ya, pakai RAM, pakai software software nah, kasih virus dia. Dia perangnya perang di dunia maya. Oke Zat, tadi soal cinta, rokok, sama touring nih. Kan udah banyak yang kamu ceritakan. Terus ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sekiranya? Oh, untuk pesan-pesan ya jelas lah. Untuk sekarang ini tetap semangat ya teman-teman, walaupun ntar lu tadi kan ada unek-unek soal tugas. Gimana maksudnya? Unek-unek tugas ya sebenarnya. Ini kamu kan udah jadi ketua kelas sejak semester 1. Wah, sebenarnya bukan dari semester 1, Audi. Jadi dari SMK, Audi. Kelas berapa? Kelas 9 baru masuk anjir. Udah langsung dicekokin nih loh. Satrio. Kelas 11 sama Satrio. Kelas 12 udah menghindar ini ke Burjo. Pas pemilihan itu tuh kepengurusan kelas udah menghindar sebenarnya ke Burjo. Tetap dipilih anjir sepihak. Makanya pas kuliah tuh sebenarnya kan nggak pengen jadi ketua kelas tuh, cuma karena lah Anaf itu loh pelakunya, tahu-tahu kabur. Iya, lupa gua. Kamu kan gantiin Anaf ya? Iya, Anaf. Aduh lupa, berarti bukan dari semester berapa sih? Itu semester 2. Semester 2 ya? Mulai semester 2, karena Anaf mulai cabut tuh. Iya. Kabur kan dia. Bukan kabur, dia ada urusan lain. Iya, dia merasa tidak cocok di Amikom. Ada yang harus dikejar selain itu, maksudnya kapasitasnya harusnya nggak di sini loh, gitu. Seperti merasa saya salah jurusan apa ya, gitu mungkin. Itu ya Naf ya, kurang lebihnya ya Naf ya. Gitu. Terus jadi unek-uneknya tuh apa nih ketika jadi ketua kelas apa umum aja? Umum aja lah, gimana? Umum aja tuh sebenarnya ya ini teman-teman, kalau misal ada tugas ya, terutama tugas individu. Ya ini ngomongin tugas individu dulu. Ya mungkin pengalaman dulu pas jadi ketua kan, mohon dicermati dulu soalnya, dibaca. Ya, diresapi ya kan. Sambil ngopi kalau bisa tuh, yang rokok sambil ngerokok nggak apa-apa. Kan rokok itu kan pilihan Anda. Yang penting kan tidak mengajak orang lain, nggak masalah gitu. Maksudnya jangan apa-apa terus langsung japri ketua kelas. Sat iki tugase kon ngopo toh? Ayo piye lur, wis ono tugase cedhok-cedhok wis ditulis ro dosene ya kan. Sering tuh dulu tuh, malah sampai sekarang juga kadang masih ada yang japri. Aku nggak masalah sih. Kalau aku bisa jawab pasti tak bisa jawab. Maksudnya ayolah teman-teman, kita tuh mahasiswa teman-teman gitu kan. Udah semester sekarang udah semester 4 lagi. Masa setiap ada tugas tuh harus tanya, ini tuh tugasnya suruh ngapain sih? Padahal kan ada instruksinya. Ya mungkin emang ada beberapa tugas yang emang instruksinya kurang jelas kan. Ya, ambigu sih. Ambigu. Ya nggak apa-apa, normal ditanyain. Tapi mungkin bisa ditanyain mungkin misal di grup nih satu orang perwakilan, yang lain kan bisa nyimak tuh gitu kan. Jadi nggak kayak kita tuh ngasih informasi yang udah dikasih lagi gitu loh. Maksudnya ya dimohon untuk teman-teman sekalian, mohon maaf sekali, maksudnya untuk kesadarannya masing-masing. Kita ini kan udah dewasa lah ya, harus inilah ya sama-sama berproses gitu. Asik. Itu untuk kasih individu. Terus untuk sebenarnya kasihan ketua kelasnya, makanya aku kabur nih, cabut. Enggak sih, bukan kabur sih. Ini tuh sebenarnya karena saya rasa di semester 4, mulai semester kemarin sih. Ya kan kamu nunjuk Rijal sama aku. Itu sebenarnya bukan mau nunjuk, sebenarnya mau teman-teman siapa yang mau naikkan. Cuma kan tahu sendiri anak-anak kelas kita kan emang mungkin kurang antusias kalau ada tanggung jawab seperti ini ya. Terus ya udah saya pilih aja yang sekiranya mungkin bisa dibilang mampu kapasitasnya dan punya tahap slow lah ya, maksudnya untuk menjadi ketua kelas tuh bisa gitu kan. Karena berbagai macam alasan, kondisi dan juga kesibukan sekarang itu, saya rasa kalau misal masih jadi ketua kelas tuh takutnya malah kelasnya jadi nggak terhandle gitu loh, malah jadi takutnya malah nggak keurus gitu kan, tugas-tugasnya nanti malah kececer segala macam, tugasnya teman-teman maksudnya loh. Karena mungkin kelalaian saya gitu kan, karena ya itu tadi ada berbagai macam alasan dan memang harus dikhususkan untuk itu dulu gitu. Bukan bucin loh ya teman-teman.
ada alasan lah pokoknya mah butuh gitu. Pokoknya semakin dewasa tuh kita udah semakin kemikir kebutuhan gitu aja. Siap. Kecuali yang anaknya apa namanya, anaknya saudagar, anaknya sultan ya kan, anaknya yang punya apa namanya pabrik gula apa pabrik sawit ya kan, aman itu mah, perkebunan sawit dikasih buat modal kamu kuliah ya kan, ya udah aman kan, nggak mikir lain-lain, nggak ngurus perut juga. Kita perantau ini ngurus perut juga, ini juga apa segala macam. Bener gitu. Kadang kan kita juga di sini kan apa ada kebutuhan, misal pengen beli apa gitu kan, betul, ya masa masih mau kayak tahu-tahu Bu aku minta uang dong buat beli, Pak minta uang dong buat beli ini, kan nggak enak tuh. Gitu pasti ya teman-teman. Terus mohon maaf, nggak apa-apa sih yang masih apa namanya dalam ranah minta uang, nggak masalah. Emang itu kan setiap individu kan punya apa namanya latar belakang yang berbeda dan juga kebutuhan yang berbeda atau mungkin cita-cita yang berbeda pastinya kan. Jadi silakan berproses dengan caranya masing-masing, dengan kecepatan dan jalurnya masing-masing. Benar sekali, sesuai dengan bidangnya terutama. Terus untuk lanjut tugas kelompok ya tugas individu kan udah tadi. Kalau setiap tugas kelompok itu kayak ada pentolan-pentolannya gitu untuk beberapa tugas gitu. Oh iya, gimana Mas? Untuk tugas kelompok tuh sepertinya tuh kayak teman-teman di kelas tuh udah mulai menggerombol ya, kayak udah ada ini sama ini sama ini sama ini. Makanya tapi alhamdulillah sekarang teman-teman kelas tuh udah mulai dewasa. Ketika ada tugas kelompok pasti mereka bilang Bapak Ibu dosen aja yang milihin gitu, kita mah ngikut. Itu saya juga wah luar biasa nih, sekarang udah mulai nggak ngerombol ya kayak dulu tuh. Kayak kita tuh udah paham lah, kalau Audi itu mesti sama ini nih kalau Satrio sama ini gitu kan, barisan depan sama siapa gitu kan. Itu kan jadi kayak nanti sosialnya kita tuh kurang. Terus juga nanti udah kelihatan tuh salah satu cara aku untuk buat podcast ini untuk ya biar kita tahu loh tiap teman kita tuh gimana sih gitu. Siap baik. Terus jadi ini kan jadi udah ada pentolannya di setiap masing-masing grup lah. Ya mungkin bisa dibilang pentolan lah ya. Mesti teman-teman mesti ada lah yang mesti merasa sebagai pentolan, terus kayak ngerasa mungkin jadi lebih terbebani daripada teman-teman yang lain karena tugasnya itu emang mungkin benar-benar sesuai dengan bidangnya teman itu. Terus kan jadinya dia yang jadi pentolan, seperti itulah caranya sih. Buat teman-teman harusnya kita sama-sama berproses, semuanya harus mau belajar. Kalau cuma teman kita yang bisa, nanti dia yang jadi pentolan, dia tambah bisa, malah kita jadi yang ketinggalan gitu loh. Kita bisanya kapan, nggak apa-apa wong, namanya proses kan. Yang penting kita mau apa namanya, mau berproses saja, mau berusaha kan pasti insya Allah ada jalan. Terus lagi kamu dipanggil Sat gitu beratnya? Enggak, awalnya panggil Bang Satrio gitu? Oh itu dari SMK ya? Itu awalnya tuh gara-gara nama IG sebenarnya kan. Oh iya, nama Instagram. Terus juga pas perkenalan tuh kalau nggak salah apa ya, enggak sih, emang nama IG. Terus teman-teman deket tuh mulai manggilnya tuh gitu, Bang Sat. Nggak apa-apa, aku malah senang karena aku sadar diri apa namanya, dosaku banyak kan jadi terkurang ya kan. Kalau setiap ada orang yang menghujat namamu yang disebutkan bangsat itu, kamu harapkan dosa kamu berkurang. Iya, amin ya Allah. Jadi setiap ada orang yang mencela atau mungkin memaki-maki kan, maksudnya bukan mencela. Iya aku tahu, nggak apa-apa, itu cuma buat guyon aja. Banyak bercandanya Satrio. Oke. Ya itu dia tadi. Ada lagi kan Sat? Unek-unek? Enggak sih, kayaknya yang bisa dibagi itu aja lah yang umum ya. Kalau siap. Kalau unek-unek pribadi yang lebih sensitif kan takutnya apa namanya, ranahnya bukan di sini lah. Nggak semua orang perlu tahu gitu. Itu dia episode 11 bersama Bang Satrio. Oke. Satrio, terima kasih sudah mau mengisi Sat. Sama-sama Audi. Dan ya itu aja, jaga kesehatan, tetap di rumah. Semoga virus corona cepat mereda, kita dapat jumpa lagi secara langsung di kelas. I miss you baby. Kangen ya, benar, emang kangen teman-teman. I miss you all. Oke, Audi Akbar Panjaitan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.